warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anita Oktavia dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 1. Pada pertemuan kelima mata kuliah Ilmu Sosial Dasar, saya akan menjelaskan tentang apa itu penduduk, masyarakat, dan kebudayaan. Ini adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lain. Penduduk bertempat tinggal di suatu wilayah dan waktu yang tertentu, dan kemungkinan ini akan membentuk suatu masyarakat di wilayah tersebut. Selanjutnya, hubungan masyarakat dengan kebudayaan ini adalah dui tunggal, yaitu merupakan hasil dari masyarakat. Jadi, hubungan antara masyarakat dan kebudayaan ini saling menentukan. Yang kedua, apa itu pertumbuhan penduduk dan migrasi? Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi dari waktu ke waktu dan dapat dihitung sebagai perubahan jumlah individu sebuah populasi. Sedangkan migrasi penduduk adalah perpindahan penduduk dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Migrasi ini meliput dua hal. Yang pertama, migrasi internasional dan migrasi internal. Apa itu migrasi internasional? Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk dan melewati batas suatu negara ke negara lain. Sedangkan migrasi internal adalah perpindahan penduduk di sekitar wilayah negaranya saja. Nah, kemudian faktor-faktor apa saja sih yang memungkinkan terjadinya migrasi? Yang pertama adalah persediaan sumber daya alam. Yang kedua, lingkungan sosial budaya. Yang ketiga, potensi ekonomi dan lowongan pekerjaan. Dan yang terakhir adalah kemajuan ilmu teknologi. Kedua, pembagian kerja dalam masyarakat. Ini adalah suatu pemisah jenis pekerjaan yang dilakukan individu atau suatu kelompok tertentu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memudahkan dan menghindarkan bentrok kerja dan diwujudkan untuk mengelompokkan tugas sesuai dengan tanggung jawab masing-masing. Contohnya nih, di dalam sebuah masyarakat yang hidup meladang. Contohnya, laki-laki bertugas untuk membuka hutan dan membakarnya. Yang perempuan bertugas untuk menanam bibit. Ketiga adalah perkembangan kebudayaan. Ini suatu proses meningkatkan suatu pertahanan kebiasaan yang ada pada masyarakat. Bagaimana budaya dan masyarakat berubah dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan penyesuaian biologis dan penyesuaian sosial. Yang terakhir adalah pranata dan institusionalisme. Pranata itu adalah norma atau aturan mengenai aktivitas masyarakat yang khusus. Contohnya dalam seksi tertulis yaitu Undang-Undang Dasar Negara. Sanksinya apa? Sesuai hukum yang berlaku. Dan yang kedua, yang tidak tertulis itu contohnya apa? Hukum adat, kebiasaan. Nah, itu sanksinya ialah sosial norma. Misalnya dikucilkan, diasingkan di dalam masyarakat tersebut. Yang terakhir, institusionalisme. Ini adalah suatu proses terbentuknya suatu institusi, suatu bentuk tindakan atau pola perilaku yang merupakan sesuatu yang baru, kemudian diakui keberadaannya. Pembagian institusionalisme ini ada dua, yaitu institusi formal dibentuk oleh pemerintah dan institusi non formal yaitu tumbuh di dalam masyarakat itu sendiri. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.